Bab 282 Nan Qiuqiu dan Nan Suishui. Ekspresi Huo Yuhao membeku. Dia tidak pernah berharap dia memiliki temperamen yang buruk. Sementara dia mengaguminya, dia hanya mengagumi kemampuan tipe penghancurannya. Jenis ini terlalu langka, dan dalam beberapa keadaan, itu bisa memiliki efek yang tidak terpikirkan. Bahkan bisa berguna dalam membuat alat jiwa tingkat tinggi. Karena itu, dia mengadakan pertunjukan, dan dia jatuh cinta untuk tipu muslihatnya. Namun, dia lebih suka membunuhnya daripada memenuhi janjinya. Karakter saya terlalu buruk, seandainya itu Dong'er, hasilnya mungkin berbeda. Bagaimanapun, wajahnya dapat memikat pria dan wanita. Memang, ketika anggota kelima dari Sekte Red Dragon melompat ke arena, hal pertama yang dia katakan kepada Huo Yuhao, melalui gigi terkatup, adalah, "Bajingan, apa yang Anda lakukan pada kakak perempuan saya? Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak layak menjadi manusia." Saat dia mengatakan itu, dia bergegas menuju Huo Yuhao. Wasit menghalanginya dan berkata, "Putaran belum dimulai." Pesaing kelima tampaknya tidak mendengarnya. Sebaliknya, ia menyerang wasit dengan skill jiwa. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar diharapkan. Pemuda itu segera dikirim terbang oleh wasit Douluo jiwa berantai 8. Menyerang wasit adalah pelanggaran aturan kompetisi. "Kamu keluar selanjutnya," wasit berkata tanpa emosi dan dingin. Dia mungkin satu-satunya pesaing yang berani menyerang wasit sejauh ini di turnamen ini. Jika bukan karena status wasit, dia mungkin akan membunuhnya di sana dan kemudian. Anggota ke-6 dari Red Dragon Sekte mengendalikan emosinya. Tidak seperti pendahulunya, dia tidak kurang ajar. Meski begitu, dia masih mengertakkan giginya saat dia melihat Huo Yuhao. Segera setelah wasit mengumumkan dimulainya putaran, dia bergegas menuju Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Di luar panggung, Nan Qiuqiu duduk di zona menunggu. Kemarahan di matanya berangsur-angsur menghilang, dan sebaliknya, digantikan oleh pikiran termenung. "Kalahkan, apakah kekalahan saya benar-benar tidak dapat dibenarkan?" Sementara pria itu memiliki makhluk pemanggil yang kuat, dia sendiri juga kuat dalam dirinya sendiri. Dengan cakarnya, "Bahkan jika aku sudah mempersiapkannya, bisakah aku benar-benar menolaknya?" Keterampilan jiwa apa itu? Itu sangat menakutkan. Jika dia adalah master jiwa tipe S, keterampilan jiwa itu harus berasal dari tulang jiwa. Berapa banyak kekuatan jiwanya terkuras dalam 4 putaran sebelumnya? Bisakah orang kita yang tersisa mengalahkannya, atau bahkan membunuhnya? Sebelum dia bisa mendapatkan jawaban, pesaing kelima telah dirobohkan. Pesaing ke-6 bergegas ke arena tanpa menunggu instruksinya. Wajah Nan Qiuqiu memucat. Dia tahu bahwa Sekte Red Dragon akan kehilangan pasti. Sebagai kapten, dia kehilangan ketenangan, dan sekarang begitu juga dengan rekan satu timnya. Dia adalah gadis yang bangga, dan karenanya, dia telah membiarkan beberapa anggota kunci timnya untuk beristirahat selama babak penyisihan. Sementara tim Red Dragon Sekte bukan yang terkuat yang bisa dikumpulkan, mereka masih memiliki 4 raja jiwa. Menurut perkiraan aslinya, sangat mungkin bagi mereka untuk masuk ke final. Namun, ini baru babak pertama. Juga, lawan mereka hanya mengirim 1 orang keluar. Dia bahkan tidak tahu tingkat kultivasinya. Itu adalah kekalahan yang memalukan. Namun, apalagi yang bisa dia lakukan? Kekalahan adalah kekalahan. Jika anggota ke-6 dari timnya kalah juga, kompetisi lebih lanjut tidak akan ada artinya. Realitas membuktikan prediksi tragisnya dengan benar. Ketika Putri Salju muncul sekali lagi, seolah-olah dia tidak pernah disentuh oleh tangan penghancuran, hasil dari pertempuran itu tersegel. Dibantu oleh deteksi spiritual Huo Yuhao, Snow Lady mengungkapkan sepenuhnya kekuatannya dan mengalahkan anggota ke-6 Sekte Red Dragon, yang hanya memiliki 4 cincin. Saat ini, Huo Yuhao menyaingi keberhasilan Meng Hongchen dari kemarin, ketika ia berhasil mengalahkan 6 lawan sendirian. Tentu saja,
dia memiliki waktu yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Meng Hongchen, karena kursi roda membuat lawannya meremehkannya. Tetap tenang, kamu harus tetap tenang. Banyak dari kekuatan jiwanya terkuras. Jangan melawannya secara langsung, tetapi sebaliknya, perlahan-lahan kalahkan dia. Hanya dengan begitu Anda dapat memberikan pukulan membunuh, Anda mengerti. Nan Qiuqiu menekan perasaan gelisah di hatinya saat ia menginstruksikan rekan setimnya yang terakhir. Ya, kakak perempuan, jangan khawatir, aku akan menang. Dengan itu, anggota terakhir melangkah ke arena. Saya Xiaoye, tolong bimbing saya. Anggota terakhir dari Red Dragon Sekte tampak cukup baik. Berbeda dengan dua anggota sebelumnya, dia tidak kurang ajar. Dia bahkan berinisiatif untuk menyapa Yu Hao. Halo, saya Huo Yu Hao. Jawab Huo Yu Hao sambil tersenyum. Sebenarnya, dari awal hingga akhir, selain saat dia membuat Nan Qiuqiu jatuh cinta pada triknya, wajahnya terus-menerus diplester dengan senyum. Kedua pejuang mundur ke tepi arena. Dari jauh, mereka saling memperhatikan. Huo Yu Hao jelas mengerti mengapa Meng Hongchen tidak dapat bertahan sampai akhir. Gaya round robin ini memang menguras tenaga. Selanjutnya, lawan-lawannya tidak lemah. Jika dia dengan kekuatan penuh dan tidak lumpuh, secara alami dia tidak akan takut. Bagaimanapun, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri selama waktunya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul dengan mengambil banyak lawan sekaligus. Namun, saat ini, dia hanya bisa menggerakkan lengan kanannya. Itu adalah cacat besar. Dia tidak bisa menggunakan banyak kemampuannya. Dalam 6 putaran sebelumnya, dia telah menggunakan putri salju di seluruh, dan sementara energi asal Ultimate Ice di tubuhnya membantu dalam regenerasinya, kekuatan jiwanya masih habis secara besar-besaran. Lagi pula, dia telah menggunakan deteksi spiritualnya sepanjang waktu juga. Cahaya keemasan redup menyala, dan Huo Yu Hao melepaskan Snow Lady sekali lagi. Saat tangan kanan wasit turun, Xiaoye berlari ringan menuju Huo Yu Hao. Saat dia berlari, dia juga melepaskan jiwa bela dirinya. 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Itu sama dengan Nan Qiuqiu, kombinasi ideal untuk Raja Roh yang kuat. Bukan lawan yang mudah. Huo Yu Hao bergumam pada dirinya sendiri. Namun, senyum di wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Jiwa bela diri Xiaoye adalah Night Dragon. Ketika dia sekitar 50 meter dari Huo Yu Hao, dia tiba-tiba berhenti, sebelum melepaskan lapisan cahaya hitam dari tubuhnya. Itu langsung menelan setiap untaian cahaya di arena. Kemudian, kegelapan bergerak menuju Huo Yu Hao, akan menelannya. Tuan jiwa tipe kontrol. Huo Yu Hao bereaksi langsung. Kemudian, senyum minta maaf melintas di wajahnya. Seorang master jiwa tipe kontrol biasanya jauh lebih sulit dikalahkan daripada seorang master jiwa tipe serangan. Lebih jauh, jika dia bisa sepenuhnya mengendalikan lawannya, maka dia tidak akan kesulitan menghadapi banyak lawan. Namun, kekuatan tipe raja jiwa kontrol ini ada hubungannya dengan kegelapan. Dia harus mengendalikan visi lawannya. Jiwa bela diri Huo Yu Hao adalah mata roh, tetapi bagaimana visinya dapat dengan mudah dikendalikan. Dengan deteksi spiritualnya, dia bahkan tidak perlu melihat matanya. Oleh karena itu, penonton menyaksikan Huo Yu Hao dengan bodohnya mendorong kursi rodanya ke bidang kegelapan. Persaingan berakhir lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Kegelapan berlangsung tidak lebih dari 10 detik sebelum memudar. Huo Yu Hao tetap berdiri, atau lebih tepatnya duduk, di atas panggung. Xiaoye, bagaimanapun, pingsan, dan berbaring di tanah tak sadarkan diri. Huo Yu Hao berbalik dan tersenyum pada Nan Qiuqiu saat dia berkata, "Terima kasih telah mempermudah saya. Sekte Tang menyambut Anda. Ini tidak mungkin." Nan Qiuqiu melompat dari zona menunggu. Hei, dia mungkin menggunakan beberapa metode ilegal. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan Xiaoye? Xiaoye adalah master jiwa tipe kontrol utama pasukan mereka. Dalam hal kultivasi,
dia hanya sedikit lebih lemah darinya. Night Dragon-nya memang kuat, dan itu pasti tidak hanya mengaburkan visi lawannya dengan kegelapan, itu juga memiliki beberapa elemen kontrol di dalamnya. Dalam kegelapan, repertoar penuh kekuatan Xiao Ye akan terungkap. Nan Qiuqiu harus menggunakan kekuatan tipe penghancurannya untuk mengatasi kekuatan tipe kegelapannya untuk mencapai kemenangan. Namun, Huo Yuhao bisa mengalahkannya dalam hitungan detik. Selain itu, dia bahkan tidak membekukan Xiao Ye. Ini di luar pemahamannya. Wasit memandang Nan Qiuqiu dengan dingin dan berkata, "Diam, kompetisi telah berakhir. Antara Sekte Tang dan Sekte Red Dragon, Sekte Tang telah menang. Itu mengumpulkan 12 dari 12 poin. Semoga kedua belah pihak silakan mengosongkan tempat." Nan Qiuqiu tidak ragu-ragu saat dia bergegas ke arena. Dia tidak bergegas menuju Xiao Ye, tetapi sebaliknya, dia langsung menuju Huo Yuhao. Dia telah kalah, sepenuhnya dan sepenuhnya. Ini tidak bisa diterima olehnya pada usia yang begitu muda. Sementara dia mengerti bahwa Huo Yuhao jauh lebih kuat, dia masih tidak mau mengakui kekalahan. Pada saat ini, bayangan diam-diam menghalanginya. Kompetisi telah berakhir, apa yang ingin Anda lakukan? Orang yang telah memblokirnya adalah Wang Donger. Nan Qiuqiu meraung marah, "Enyahlah." Saat dia bergerak, telapak tangannya datang ke Wang Donger saat dia melepaskan kekuatan tipe penghancurannya. Wang Donger mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kanannya juga, dan menamparkan juga. Nyala api emas naik, peng. Api keemasan muncul sedikit diredam di bawah cahaya pemusnahan. Namun, Nan Qiuqiu tersandung mundur 3, lalu 4 langkah, dan hampir jatuh ke tanah. "Kamu." Dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Kemudian, dia melihat lelaki tampan yang mempesona dengan rambut biru muda yang ditarik ke belakang menjadi ekor kuda. Seperti semua wanita yang pertama kali melihat Wang Donger, tatapan Nan Qiuqiu membeku. Wajah tampan Wang Donger seperti obat ajaib. Seketika, kemarahannya, ketidakbahagiaan, dan keinginan untuk bertempur turun hingga setengahnya. Dia sangat tampan. Nan Qiuqiu menelan seteguk ludah saat dia berkata dengan suara serak, "Jiwa kaisar." Untuk mengalahkannya dengan satu telapak tangan tanpa melepaskan jiwa bela diri mereka adalah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh kaisar jiwa. Namun, Wang Dong terlihat sangat muda. Sebelumnya, dia telah berada di zona tunggu. Jantung Nan Qiuqiu langsung berubah dingin. Begitu-begitu ini seberapa kuat Tang Sekte. Mereka benar-benar memiliki kaisar jiwa yang belum ambil bagian dalam kompetisi. Apakah pria di kursi roda itu juga seorang kaisar jiwa? Jika demikian, kekalahan ini bukan tanpa alasan. Saya harus bergabung dengan Sekte Tang. Namun, mereka sangat kuat. Jika saya bergabung dengan Sekte Tang, hidup saya tidak akan begitu menyakitkan. Kemudian lagi, bagaimana saya bisa menjawab kepada ibu saya? Sama seperti Nan Qiuqiu memiliki argumen internal ini, Wang Donger datang ke sisi Huo Yuhao dan bertanya dengan suara rendah, "Yuhao, apa kabar?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Luar biasa. Apakah Anda melihat betapa kerennya saya ketika saya mengalahkan 7 dari mereka?" Wang Donger menutupi senyumnya dan berkata, "Ya, kamu sangat keren. Cukup sudah. Anda hampir menipu kapten tim lain untuk bergabung dengan kami. Ini adalah kemenangan gemilang. Namun, mengapa Anda selalu memiliki masalah dengan seseorang bernama Qiu? Apakah ini disengaja?" "Keke," kata Huo Yuhao dengan ekspresi canggung di wajahnya. "Adapun untuk itu, Donger, kau tahu, aku." Wang Donger tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kita akan membicarakannya nanti." Ketika dia mengatakan itu, dia mendorong kursi rodanya dengan satu tangan ketika dia meletakkan tangan lainnya di bahu Huo Yuhao. Kekuatan Haodong mereka menyatu dan membantu Huo Yuhao mengisi kembali kekuatan jiwanya. Setelah memeriksa tubuhnya dan memastikan bahwa dia baik-baik saja, Wang Donger santai. "Qiuqiu, turun sekarang." Sebuah suara yang marah terdengar. Nan Qiuqiu bergetar.
Dia berbalik untuk melihat, dan menyadari bahwa seorang wanita cantik, yang memiliki kemiripan yang tajam dengannya, berbicara kepadanya. Namun, wajahnya sedingin es. Baru saat itulah Nan Qiuqiu meninggalkan arena dengan ekspresi sedih di wajahnya saat dia membuat jalan untuk putaran berikutnya. Bu, Nan Qiuqiu berkata dengan suara rendah. Wanita paruh baya itu berkata dengan marah, "Jangan panggil aku, Ibu. Sekte Red Dragon telah benar-benar dipermalukan karena Anda. Saya menempatkan Anda sebagai penanggung jawab turnamen, namun Anda tidak mengirim satu pun anggota tim yang kuat. Sebaliknya, lawan kami mengalahkan semua 7 anggota tim kami hanya dengan 1 orang. Kamu. Dada wanita itu naik dan turun dengan cepat karena kemarahannya. Nan Qiuqiu menunduk dan berkata, "Bu, aku tahu aku salah. Namun, mereka memang kuat. Yang ada di kursi roda setidaknya adalah seorang kaisar jiwa. Orang yang menghalangiku barusan juga seorang kaisar jiwa." Kaisar jiwa. Wanita paruh baya itu berhenti sejenak, tetapi wajahnya masih mengkhianati ekspresi jelek. Jadi bagaimana jika mereka adalah kaisar jiwa? Anda mengirim 7 orang, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan satu pun dari mereka. Dalam beberapa ronde, rekan satu tim Anda kalah tanpa alasan. Khususnya, Anda, sebagai kapten, tidak hanya memimpin tim Anda untuk mengalahkan, tetapi terus berteriak setelahnya. Perilaku seperti apa ini? Kali ini, ketika kami kembali, Anda akan pergi ke tebing penekan naga dan berkultivasi sendiri selama setahun. Jika kamu tidak menjadi kaisar jiwa pada saat itu, jangan pernah berpikir untuk keluar. Nan Qiuqiu tiba-tiba berlutut di depan ibunya. "Bu, aku minta maaf." Wanita paruh baya itu tertegun sejenak. Matanya mengkhianati sedikit kesedihan. Bagaimanapun, Nan Qiuqiu adalah putrinya. Dan dia memang cukup luar biasa. Namun, karena betapa luar biasanya dia menjadi sombong. Di antara sesama anggota sekte dari generasi yang sama, dia adalah yang paling dihargai di antara mereka semua. Para seniornya menyukainya, dan rekan-rekannya tidak hanya menyukainya, tetapi mereka bahkan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Kali ini, setelah dia membuat kesalahan besar, wanita paruh baya itu bertekad untuk mengambil kesempatan ini untuk mendisiplinkannya. Jika tidak ada yang tahu bagaimana dia akan gagal di masa depan. "Bangun. Apa yang kamu lakukan di depan semua orang ini?" Wanita paruh baya itu berteriak. Ini adalah zona istirahat, dan ada banyak sekte lain yang menonton tontonan ini. Sejak awal, dia tidak mengandalkan sekte Red Dragon untuk mendapatkan hasil yang baik di sini. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada mereka dunia. Namun, mereka tersingkir hanya setelah babak pertama. Tentu saja, kekalahan hanyalah kekalahan. Yang lebih penting adalah mereka belajar pelajaran. Dia tidak menemukan kekalahan sebagai hal yang memalukan. Namun, dia tidak akan memberitahu para pemuda ini tentang hal-hal ini. "Bu, kurasa aku tidak bisa kembali bersamamu. Aku..." Nan Qiuqiu meraba-raba dengan kata-katanya saat dia mencoba untuk berbicara dengan kepala tertunduk. Ekspresi licik muncul di matanya. Wanita paruh baya itu tertegun. Kemudian, dia berteriak dengan marah, "Kamu berani menentang perintahku? Jangan lupa, aku bukan hanya ibumu, tapi aku juga sekte Red Dragon. Anda tahu apa aturan sekte kami?" Nan Qiuqiu menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan kemudian mengangkat kepalanya sekali lagi. Pada saat ini, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. "Bu, aku minta maaf tapi sudah terlambat. Di babak tadi, aku bertaruh dengan Huo Yuhao dan aku kehilangan diriku padanya." "Apa?" Pada titik ini, wanita paruh baya itu benar-benar terpana. Apa yang kamu katakan? Anda kehilangan diri Anda karena cacat. Anda benar-benar menyebalkan. Apakah Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda dengan orang cacat? Bahkan jika dia kuat, dia tidak bisa berbicara lagi. Seluruh wajahnya merah.
Apa turnamen dibandingkan dengan kebahagiaan putrinya? Ketika Nan Qiuqiu mendengar itu, dia menyadari bahwa ibunya telah salah paham. Dia dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri, tidak, Bu, tidak seperti itu. Aku kehilangan diriku, ya, tapi aku kehilangan diriku karena Tang Sekte. Kami bertaruh bahwa jika saya menang, dia akan bergabung dengan Sekte Red Dragon, tetapi jika saya kalah, saya akan bergabung dengan Sekte Tang. Ketika dia mengatakan itu, suaranya menjadi lebih lembut dan lebih lembut saat dia menundukkan kepalanya sekali lagi. Ketika wanita itu pulih dari keterkejutannya, dia bertanya tentang rincian taruhan sekali lagi. Nan Qiuqiu tidak berani menyembunyikan apapun darinya saat dia menceritakan seluruh proses sekali lagi. Bu, aku tahu aku melakukan kesalahan, dan aku jatuh cinta pada tipuannya. Namun, jika saya bersedia bertaruh, saya harus menghargainya. Selanjutnya, dia benar. Jika saya tidak menghormati taruhan saya, akan sulit bagi saya untuk membuat terobosan apapun begitu kultivasi saya menemui hambatan. Pada titik ini, air mata Nan Qiuqiu mengalir dengan bebas. Pemimpin Sekte Red Dragon tertegun. Tidak hanya dia kalah dalam kompetisi, tetapi dia juga kehilangan putrinya sendiri. Sebagai pemimpin sekte, dia tentu saja dapat secara paksa melarang putrinya bergabung dengan Sekte Tang. Namun, jika dia melakukannya akan terbukti bermasalah untuk masa depan Nan Qiuqiu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia memelototi Nan Qiuqiu, tetapi pada saat yang sama, dia menariknya. Ikut denganku. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Nan Qiuqiu ke zona istirahat tempat Sekte Tang duduk. Di sisi Tang Sekte, Huo Yuhao sudah menceritakan kepada semua orang kisahnya tentang bagaimana ia bertaruh dengan Nan Qiuqiu. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Pada akhirnya, hanya Hekaitu yang mengatakan sesuatu yang jujur, gadis itu terlalu konyol. Xiao Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata, dia tidak bersalah, oke. Yuhao terlalu licik, dia menipu dia sepenuhnya, sangat menyedihkan. Namun, itu bukan hal yang buruk bagi sekte kami untuk memiliki lebih banyak anak perempuan juga. Hehe, saat mereka berbicara, wanita itu menarik Nan Qiuqiu ke mereka. Siapa yang bertanggung jawab atas Sekte Tang? Wanita itu bertanya dengan polos. Semua orang dari Sekte Tang memandang Huo Yuhao. Wanita itu tertegun. Matanya menjadi dingin. Bisakah pemuda ini di kursi roda menjadi pemimpin mereka juga? Halo senior, apa yang Anda cari dari kami? Wanita itu mirip Nan Qiuqiu, sehingga Huo Yuhao bisa menebak hubungan mereka. Dia merasa canggung juga. Dia telah menipu putrinya dari tepat di bawah hidungnya. Ini adalah langkah yang tidak terhormat. Kamu dipanggil Huo Yuhao, kan? Saya mendengar tentang taruhan Anda dengan Qiuqiu. Saya pemimpin Sekte Red Dragon, Nan Suishui, dan ibunya. Nyatakan harga Anda, dan saya akan membelinya kembali, kata wanita itu dengan datar. Nan Qiuqiu batuk, Bu, aku bukan komoditas. Nan Suishui memelototinya, dan dia diam. Huo Yuhao berkata dengan senyum canggung, senior, Tang Sekte tidak kekurangan uang. Baru saja, dalam kompetisi, Anda tahu bahwa kata-kata juga senjata. Sementara kami bertaruh, tidak perlu memperlakukannya dengan serius. Tidak apa-apa jika Anda membawanya kembali. Di depan ibunya, dia tidak bisa hanya mengatakan padanya untuk memenuhi apa yang dijanjikannya dalam taruhan dan meninggalkan hidupnya. Nan Suishui berkata, sementara Sekte Red Dragon bukanlah sekte yang berpengaruh di benua itu masih salah satu sekte peringkat teratas di Kekaisaran Douling. Bagaimana kata-kata kita tidak ada artinya? Karena dia bertaruh denganmu, tidak ada yang bisa kukatakan. Jika Anda ingin dia bergabung dengan Sekte Tang, saya setuju dengan itu, dengan dua syarat. Huo Yuhao tertegun. Ibu seperti apa yang akan memberikan putrinya sendiri ke Sekte Tang? Meskipun dia ingin merekrut Nan Qiuqiu, dia tidak yakin itu akan terjadi. Bagaimanapun,
dia telah membuat taruhan dengan santai. Dia tidak mengharapkan kesempatan untuk benar-benar muncul. Apa mereka? Jawab Huo Yuhao dengan tenang. Nan Suishui berkata, pertama, sementara putriku kehilangan taruhannya padamu, dia masih murid dari Sekte Red Dragon. Akan ada harga yang harus dibayar jika dia ingin meninggalkan sekte saya. Untuk Anda, saya akan memberi Anda diskon. Dia dapat bergabung dengan Tang Sekte Anda untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, jika dia ingin tinggal, dia bisa tinggal. Jika tidak, dia bebas untuk kembali. Anda tidak bisa menghentikannya. Kedua, QQ adalah seorang gadis. Anda tidak bisa memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Berjanjilah padaku dua hal ini, dan aku akan setuju untuk membiarkannya meninggalkan Red Dragon Sect. Jika tidak, aku lebih suka dia melanggar janjinya dan tetap di Sekte Red Dragon. Huo Yuhao memandangi teman-temannya. Ibu ini mudah dinegosiasikan. Kedua kondisi ini tidak seperti apapun. Apa kerangka waktu yang cocok? Tanya Huo Yuhao. Nan Suishui berpikir sejenak, dan kemudian berkata, 3 tahun. Jika Tang Sekte dapat memungkinkannya untuk menjadi kaisar jiwa dalam 3 tahun, Anda dapat memperpanjang jangka waktu selama 2 tahun. Namun, setelah 5 tahun, sudah saatnya baginya untuk menikah. Pada saat itu, kita akan memenuhi janji kita. Bagaimana dengan itu? Saya setuju, jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Dalam beberapa tahun ini, akan ada banyak perubahan di benua itu. Sekte Tang membutuhkan talenta untuk tumbuh. Dengan kultivasinya saat ini, tidak sulit untuk membuat Nan QQ naik menjadi kaisar jiwa dalam 3 tahun. Yang harus dia lakukan adalah mendapatkan 6 cincin dan naik beberapa peringkat lagi. Namun, Huo Yuhao percaya diri. Dalam 5 tahun ke depan, Sekte Tang akan tumbuh secara eksponensial. Dia tidak berani mengatakan seberapa kuat Sekte Tang dalam waktu 5 tahun, tetapi tidak sulit untuk mempertahankan Nan QQ. Nan QQ tertegun. Dia tidak mengira ibunya akan menyerah begitu saja. Kedua kondisi itu hampir tidak berarti. 5 tahun. Dia akan segera menjadi murid Sekte Tang selama setidaknya 5 tahun. Nan Suishui menatap Huo Yuhao jauh di mata, mengangguk, dan berkata, baiklah, maka saya akan menyerahkan QQ kepada Anda. Selama Anda tidak sengaja menggertaknya, tidak apa-apa bagi Anda untuk sedikit ketat dengannya. Saya sudah memanjakan gadis ini. Kali ini, dia harus membayar kesalahannya sendiri untuk belajar pelajaran. Oh benar, di mana Sekte Tang? Setelah kompetisi ini, saya ingin mengunjungi sekte Anda. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, kami menyambut Anda dengan sepenuh hati. The Tang Sect terletak di kota Shrek. Selama kamu di sana, tidak akan sulit untuk menemukan kami. Sekte Tang memiliki sejarah panjang, tetapi juga memiliki periode penurunan. Kami sedang membangun kembali Sekte Tang, dan kami yakin bahwa kami akan mengubahnya menjadi sekte yang bahkan lebih kuat. Shrek City. Mata Nan Suishui mengkhianati ekspresi terkejut. Dia mengabaikan beberapa pemikiran yang dia miliki secara instan. Dia menoleh untuk melihat Nan QQ dan berkata, baiklah, kamu sekarang bagian dari Sekte Tang. 5 tahun dari sekarang, di turnamen berikutnya, Anda membuat panggilan apakah Anda ingin kembali atau tidak. Sudah beres. Dengan itu, pemimpin Sekte Red Dragon Sekte berbalik untuk pergi. Sementara Nan QQ telah berencana untuk bergabung dengan Sekte Tang untuk menghindari hukuman, dia tidak bisa tidak merasa bersalah ketika ibunya memberikannya begitu mudah. Air mata mengalir di wajahnya. Wang Donger mendekatinya dan berkata, QQ, Tang Sekte bukan tempat yang buruk. Dengan bergabung dengan Sekte Tang, kami berjanji bahwa itu tidak akan mempengaruhi perkembangan masa depan Anda secara negatif. Kami menyambut Anda. Ketika dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya. Sejak Wang Donger berkumpul dengan Huo Yuhao, dia memutuskan untuk menyerah. Karena itu, dia jatuh ke dalam perannya sebagai seorang gadis, tetapi dia lupa tentang dampak berbahaya dari cross-dressingnya.
Ketika Nan Qiuqiu mendengar kata-kata Wang Donger, dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajahnya yang sempurna. Dia mengangguk dan tidak hanya menghentikan air matanya mengalir, tetapi dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Wang Donger. Wang Donger membawanya ke area istirahat. Tidak ada yang salah dengan Wang Donger memegang tangan Nan Qiuqiu. Namun, itu membuat orang lain sangat iri. Dia benar-benar berani memegang tangan Wang Dong. Aku akan membunuhnya. Meng Hongchen berkata dengan gigi terkatup saat dia berjalan keluar dari zona istirahat. Tenang, kakak, kamu pasti tenang. Xiao Hongchen bergegas mendekat untuk memeluknya. Ekspresi tak berdaya melintasi wajahnya. Dia tidak tahu mengapa saudara perempuannya akan kehilangan beberapa poin IQ setiap kali Wang Dong disebutkan. Nan Suishui kembali ke sisi Sekte Red Dragon dan duduk. Senyum merayap di wajahnya saat dia berpikir, Tang Sek. Tunggu sebentar, Sekte Tang Academy Shrek, itu adalah tempat yang sempurna untuk melatih Qiuqiu. Sekte Red Dragon memiliki teknik rahasia misterius yang berasal dari pemimpin sekte pertama lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mereka dapat menentukan kepribadian seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Baru saja, dia bisa melihat kebenaran di wajah para murid Tang Sekte. Jika tidak, sebagai seorang ibu, bagaimana dia bisa mempercayakan putrinya kepada orang asing? Selanjutnya, setelah dia mendengar bahwa Sekte Tang berada di kota Shrek, dia bahkan lebih lega. Di antara kelompok anak muda, setidaknya 2 dari mereka adalah kaisar jiwa. Apa artinya itu? Sebelum mereka mendaftar, Nan Suishui sengaja meneliti turnamen sebelumnya. Setiap tim dengan kaisar jiwa akan bisa masuk 8 besar. Bagi mereka untuk memiliki guru jiwa di tingkat itu, dan bagi mereka untuk mendirikan sekte mereka di kota Shrek, bagaimana bisa ada yang percaya bahwa mereka tidak memiliki ikatan apapun dengan Akademi Shrek? Karena penilaiannya, Nan Suishui memiliki cukup jaminan untuk membuat keputusan. Dia meninggalkan rencananya membawa beberapa orang untuk menendang keributan di Sekte Tang. Tentu saja, dia masih akan berkunjung ke Sekte Tang. Dia harus melihat apakah putrinya memiliki masa depan di sekte itu. Semua ibu sama dalam aspek ini. Tidak peduli sekuat apapun penampilan mereka, anak-anak mereka dapat meluluhkan hati mereka. Sementara kompetisi telah berakhir untuk Sekte Tang, Huo Yuhao timnya tidak kembali ke hotel. Sebagai gantinya, mereka tinggal untuk terus menonton turnamen. Dia menunggu untuk melihat pertarungan sekte tertentu. Segera, penantiannya terbayar. Saat siang menjelang, putaran pagi untuk hari kedua akan segera berakhir. Segera, itu adalah babak terakhir. Sekte Hantu Suci versus Akademi Modal Surgawi. Peserta, silakan mendekati arena. Huo Yuhao sedang beristirahat dengan mata tertutup, tetapi ketika dia mendengar nama Sekte Roh Kudus, dia segera membuka matanya. Dia melihat ke arah zona istirahat. Memang, dia melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar. Ujung kakinya menyentuh tanah, dan segera, dia berada di arena. Pakaiannya persis sama dengan pakaian Tang Ya. Sekte Roh Kudus, Gereja Roh Kudus. Itu memang mereka. Mereka benar-benar memutuskan untuk mengambil bagian dalam kompetisi. Ekspresi Huo Yuhao berubah serius. Dia menatap tajam pada pemuda berkulit hitam. Wang Donger duduk di sebelahnya, tampak agak jengkel. Tepat setelah dia meminta Nan Qiuqiu untuk duduk di sebelahnya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia telah melakukan kesalahan yang sama sekali lagi. Nan Qiuqiu akhirnya tenang dan kemudian, dia terus bertanya tentang Sekte Tang. Kemudian, dia mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan pribadi. Tidak diragukan lagi, dia memiliki tujuan rahasianya sendiri. Wang Donger sudah mengalami terlalu banyak situasi seperti ini. Wang Dong, di mana saya tinggal begitu saya di Tang Sek? Metode apa yang digunakan Huo Yuhao untuk mengalahkan anggota terakhir dari Red Dragon Sek saya? Wang Dong, kamu benar-benar tampan, tapi bahumu sedikit sempit. Kakimu juga tidak besar. Apa ukuranmu?
Nan Qiuqiu mengatakan banyak omong kosong hanya dalam waktu singkat. Anggota lain dari Sekte Tang berpura-pura tidak mendengar. Mereka duduk di sana dengan kaku, tetapi kegembiraan di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Jelas, gadis lain menjadi tergila-gila dengan Wang Donger. Nan Qiuqiu tidak romantis. Namun, ketika dia bertemu dengan pemuda tampan yang berhasil mencapai peringkat 60 sebelum dia berusia 20 tahun, bagaimana mungkin dia tidak tertarik padanya? Mungkin dia bahkan tidak menyadarinya sendiri. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, Wang Donger dapat memikat pria dan wanita. Pada saat ini, perhatian Huo Yuhao benar-benar terfokus pada turnamen. Pemuda dari Holy Ghost Sekte Hitam tampak polos, wajahnya sedikit pucat. Namun, ketika Huo Yuhao melemparkan deteksi spiritual di atasnya, dia merasakan sesuatu yang menakutkan. Kekaisaran Sun Moon memimpin benua dalam hal alat jiwa. Untuk arena yang begitu besar, penghalang pelindung tingginya lebih dari 500 meter, dan kemampuan perlindungannya sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, Huo Yuhao, dengan penanaman spiritualnya saat ini, harus mengeluarkan banyak kekuatan spiritual untuk menembus penghalang. Namun, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang Sekte Roh Kudus, jadi dia tidak keberatan melakukan pengorbanan. Sebelumnya, ketika dia menghabisi Sekte Earth Dragon, Huo Yuhao mengandalkan syok spiritualnya. Tidak seperti sebelumnya, dia sekarang dapat sepenuhnya mengendalikan intensitas serangannya. Dia bisa membuat lawannya pingsan tanpa benar-benar menyakitinya. Jika dia mau, bahkan seorang kaisar jiwa tidak bisa menahan pukulan dari shock spiritualnya. Sebenarnya, ini adalah kartu asnya, dan karenanya, dia hanya mengungkapkannya ketika dia diselimuti kegelapan. Dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Huo Yuhao bukan orang cacat. Ketika kekuatan rohaninya meningkat, dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya dan tubuhnya tidak dapat menandingi itu. Misalnya, dia tidak akan berani menggunakan mata takdirnya untuk melepaskan syok spiritualnya. Jika dia melakukannya, otaknya tidak akan bisa menerimanya, dan itu mungkin akan meledak. Adapun masalah ini, dia mencoba bertanya kepada Penatua Xuan apa yang harus dia lakukan. Penatua Xuan memberinya jawaban sederhana. Jika seorang guru jiwa ingin melakukan perbaikan menyeluruh, kekuatan jiwanya akan berfungsi sebagai fondasinya, serta ukuran yang paling penting. Dengan meningkatnya kekuatan jiwa, aspek lain dari tubuh tuan jiwa akan meningkat juga. Dalam jangka panjang, kultivasinya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Terlepas dari apakah itu berkaitan dengan keuletan seseorang dalam hal kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa, prasyaratnya adalah bahwa seseorang harus memiliki tubuh yang kuat terlebih dahulu. Tubuh Huo Yuhao memang lebih luar biasa dari para penguasa jiwa lain di pangkatnya. Lebih jauh lagi, dengan energi kehidupan yang sangat besar dari Life Gold dan jiwa kembarnya yang kembaran, kaliber tubuhnya dengan mudah menyaingi seorang kaisar jiwa berantai 6. Namun, itu adalah batasnya, karena dia masih memiliki 5 cincin. Saat ini, kekuatan rohaninya mengejutkan bahkan Penatua Xuan. Orang hanya bisa menebak peningkatan yang dia alami dalam hal kekuatan rohaninya. Penatua Xuan memberitahu dia secara langsung bahwa jika dia ingin memanfaatkan kekuatan spiritual alam material konkretnya, dia harus mencapai tahap Titlet Douluo. Hanya dengan begitu tubuhnya dapat mencapai tingkat yang memungkinkannya melepaskan kekuatan spiritualnya tanpa keberatan. Tentu saja, ada metode yang lebih dangkal. Dia juga bisa mengambil tulang jiwa yang kuat yang akan memungkinkan laut spiritualnya stabil. Seperti itu, ketika dia melepaskan kekuatan spiritualnya, serangannya akan lebih kuat. Tentu saja, dia masih tidak dapat memaksimalkan kekuatan penuhnya, dan karenanya, cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan hanya mengandalkan peningkatan kultivasinya.